See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Perkenalkan, nama saya Effendi. Rumah yang saya tempati ini rumah peninggalan kakek dan nenek saya, mungkin sudah 60 tahun berdiri. Di sebelah rumah kami ada rumah tetangga, sebut saja rumah Bu Sukarni. Saya sering kesal memiliki tetangga seperti Bu Sukarni. Pasalnya, rumahnya itu mepet banget dengan dinding saya. Air hujannya jatuh di atas genteng saya. Saya benar-benar merasa kesal dan gak habis pikir. Bagaimana mungkin ada tetangga yang bikin rumah mepet banget dindingnya dengan rumah saya. Kadang-kadang saya ngomel-ngomel gak jelas sama Bu Sukarni. Ibu Sukarni juga gak mau kalah. Bu, yang tinggal duluan di sini siapa? Ini rumah abah saya. Abah saya tahu agama. Gak mungkin dia bangun rumah, air hujannya jatuh di tanah orang lain. Ibu kan bangun rumah baru 1 tahun belakangan aja. Kok bisa gentengnya itu air hujannya jatuh di atas genteng saya? Saya selalu jawab pertanyaan seperti itu. Ya, Ibu Sukarni lah yang salah. Masa saya? Orang rumah ini sudah puluhan tahun berdiri sebelum rumah Ibu Sukarni dibangun. Seharusnya dia ancang-ancang dong. Nggak mepet dinding. Biasanya digeser 2 meter atau 1 meter. Ini malah mepet banget dengan dinding kamar saya. Saya rasanya benar-benar kesal. Ditambah lagi, wanita itu selalu saja nggak mau ngalah. Ngotot. Padahal kenyataannya rumah ini yang lebih dulu dibangun daripada rumah beliau. Saya rasanya bosan dan lelah ngomong baik-baik sama dia. Tapi kadang-kadang tetap gak enak hati karena Bu Sukarni itu lebih tua daripada saya. Dan tetap saya pun merasa kesal, apalagi dia kerap ngomong kotor. Ngata-ngatain abah saya, haji inilah, haji itulah. Rasanya kok ya ada emak-emak yang gak ada etika seperti itu. Ditambah lagi, anak-anaknya itu gak ada yang mau kasih tahu ibunya kalau dia itu salah. Aduh, pokoknya kalau mau membicarakan masalah Bu Sukarni ini benar-benar luar biasa. Kadang-kadang juga dia itu sering bikin makanan, lalu ngumpulin orang buat gibahin keluarga saya. Dia sering bilang kepada tetangga-tetangga saya kalau saya itu anak Pak Haji Cabul lah, inilah, dan fitnah-fitnah lainnya. Saya sudah sering bilang ke beliau bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nanti Bu Sukarni dapat karmanya baru tahu rasa. Sebenarnya saya nggak niat sih nyumpahin dia. Tapi ya siapa yang nggak kesal bapaknya dikata-katain seperti itu. Orang-orang pun juga tahu kalau bapak saya itu orang yang baik, ngerti agama, dan gak mungkin melakukan hal yang aneh-aneh. Tapi selalu saja Bu Sukarni bilang ke tetangga-tetangga seperti itu. Pertengkaran dan keributan kami terjadi setiap hari. Sampai akhirnya pada suatu hari rumah itu hening. Saya gak tahu kenapa. Tapi setelah usut dari keponakan saya tahu bahwa Bu Sukarni itu sedang mengalami sakit selama seminggu ini. Wah, di saat seperti itulah saya melunak. Saya datang ke rumah beliau barengan sama mbak saya.
Saya melihat cukup prihatin karena tubuhnya kurus. Padahal katanya baru sakit selama seminggu saja. Tapi dia sudah kayak tengkorak yang berbalut kulit saja. Walau dalam keadaan yang seperti itu, Ibu Sukarni ini gak mau minta maaf sedikit pun kepada saya. Ya, pikir saya, ya sudahlah. Sudah mau mati nih, biarin saja. Biar dia yang menanggung dosanya. Tapi di situ saya yang malah meminta maaf. Saya cium punggung tangannya. Saya bilang, "Bu, saya ini anak muda. Kadang-kadang labil emosinya. Kadang-kadang omongan saya ini nyeletuk pedas di telinga ibu dan bikin ibu sakit hati. Dengan ini saya minta maaf ya, Bu." Namun Ibu Sukarni malah membuang wajahnya. Ia cemberut, benar-benar gak enak dilihat. Tapi ya sudahlah. Dan setelah beberapa jam dari situ, saya mendapat kabar lagi dari tetangga sebelah kalau Bu Sukarni ini meninggal dunia. Saya terkejut. Dan bercampur dengan rasa saya lega. Setidaknya saya sudah meminta maaf kepada beliau saat itu. Untuk urusan beliau belum minta maaf kepada saya karena sudah memberikan fitnahan, mengata-ngatai bapak saya, dan lain sebagainya. Ya sudahlah, biar itu menjadi urusan Bu Sukarni dengan Allah saja. Nah, pada suatu malam ketika kami baru saja pulang takziah dari rumah Bu Sukarni, saat itu saya baru saja angkut-angkut piring yang dicuci di luar untuk dimasukkan ke dalam. Anak-anak Bu Sukarni ini mengucapkan terima kasih kepada saya, karena saya sudah bantu-bantu. Mungkin mereka nggak nyangka saya nggak pernah akur kepada ibu mereka, tiba-tiba saja kok saya mau bantu-bantu. Saya hanya berpikir, namanya manusia, kadang-kadang memang ada emosinya, kadang-kadang ada marahnya. Yang salah itu yang nggak mau berubah. Yang salah itu adalah mereka yang nggak mau mengalah dan minta maaf. Saya nggak perlu menyemainya di hadapan mereka. Itu karena saya mau bantu. Ya mau bantu saja. Nggak membutuhkan puji-pujian dan dianggap baik oleh orang lain atau keluarga Ibu Sukarni. Saya bergegas pulang ke rumah. Waktu itu orang-orang masih ada duduk-duduk di depan teras rumahnya Bu Sukarni. Entah itu keponakan atau siapa, saya juga kurang tahu. Nah, rumah kami itu bersisihan banget, mepet. Bahkan dinding kamarnya Bu Sukarni itu mepet dengan dinding kamar saya. Rumah kita saling membelakangi satu sama lain. Mungkin jarak antara kamar saya dan kamar almarhum Bu Sukarni itu cuma 1 jengkal saja. Karena ya Bu Sukarni itu nggak memberi jeda antara rumah dia dan dinding rumah saya. Terdengar suara ketukan-ketukan beberapa kali, lalu suara tawa cekikikan panjang. Saya pun terkejut. Di kamar saya itu ada semacam seng yang dari plastik bening transparan itu. Gunanya buat apa? Gunanya kalau siang saya nggak perlu ngidupin lampu agar kamar saya tetap terang karena dapat cahaya dari sinar matahari. Ya, karena tadi dinding yang ada jendelanya itu kan sudah ada dindingnya Ibu Sukarni. Jadi kamar saya gelap. Nah, jadi atap saya yang di atas kamar saya itu saya desain dengan atap dari plastik. Nah, saat saya melihat ke arah sana, ada sebuah wajah yang menempel di sana cukup erat. Ada mata, hidung, senyum yang lebar, dan rambut yang menjuntai tak tentu arah. Dia menatap saya melotot. Saya pikir,
anak siapa naik ke situ senyum-senyum. Dan ketika saya perhatikan sekali lagi, wajah itu mirip banget dengan wajah Ibu Sukarni. Tapi karena saya tahu Abah selalu bilang dan mengajarkan, arwah itu gak ada yang penasaran. Dan arwah itu kalau udah pulang ke pangkuan Allah, ya sudah. Allah mendekatnya erat. Gak akan mungkin mereka berkeliaran di bumi. Jadi itu mungkin seperti jin korin atau sesuatu lainnya yang mencoba untuk menggoda saya. Tiba-tiba dia mengikik, tertawa panjang. Lalu kepalanya nampak tengkleng ke arah kanan dan ke kiri. Sontak waktu itu saya langsung merinding. Dan saya merasa risih. Kemudian saya keluar. Dan tiba-tiba saja terdengar suara teriakan-teriakan histeris dari beberapa orang-orang pemuda, keponakan-keponakan Ibu Sukarni yang sedang duduk-duduk di teras. "Kuntilanak, kuntilanak!" Mereka berteriak cukup kencang, sampai beberapa orang yang memang masih duduk-duduk di luar rumah dan di sekitar rumah kami ikut keluar. Mereka menuju ke sebuah arah. Memang tampak kelebatan-kelebatan putih yang bergerak di atas langit yang cukup tinggi. Saya hanya mengucap istighfar dalam hati, lalu masuk ke dalam rumah. Saat masuk ke dalam kamar saya lagi, tiba-tiba wajah yang tertempel di atas atap plastik saya itu gak ada lagi. Namun, ada aroma busuk yang membuat saya menahan mual. Saya sedikit terkejut karena aroma itu menyerupai aroma bangkai. Dan sejak saat itu, saya akhirnya memutuskan untuk tidak tidur di kamar itu. Saya tidur di kamar kakak saya. Hari berganti. Saya menjalani hari seperti biasa. Saya kerja jadi tukang bangunan dan kerja serabutan. Malam itu saya membantu orang-orang yang kebetulan sedang merenovasi masjid di desa kami. Nah, pernah suatu malam saya ini baru pulang dari masjid. Karena ini adalah bulan Ramadan dan sebentar lagi mendekati Lebaran, pembangunan masjid itu kan dipercepat supaya masjid bisa lebih luas, lebih besar, dan orang-orang yang tadarusan dan sholat tarawih itu bisa lebih lega. Saya sendirian pulang ke arah gang tempat saya tinggal, sementara yang lainnya itu berjalan ke arah jalan yang di seberang. Saat itu saya merasa ada seseorang yang melempar punggung saya dengan kerikil. Saya kaget dan menoleh. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Lalu saya jalan lagi. Saya merasa ada yang melempar lagi punggung saya dengan kerikil. Terus saja seperti itu berulang-ulang. Dan saat saya sudah merasa jengah, saya terbakar emosi. Saya cuman bisa berteriak takbir. Lalu terdengar suara cekikikan, suara tertawa yang memekakkan telinga. Saya merasa aneh. Maksud saya, kenapa orang itu mengambil muka Ibu Sukarni? Memang sih, saya tidak memiliki hubungan yang baik dengan beliau. Saya juga sudah minta maaf kepada beliau. Tapi aneh saja, karena sesuatu yang saya lihat itu menyerupai muka Ibu Sukarni. Tapi jangan sampailah terjerumus kepada sesuatu yang kadang-kadang mau mencoba untuk mengganggu iman kita. Sekian. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritaHoror
gmail.com.